Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbis rahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hormatku, salam ta'zimku selalu buat para sahabat-sahabatku tercinta dimanapun Anda berada, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua, kita bersama senantiasa di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai kajian di pagi yang indah ini yang berlokasi di Masjid Jami' Kota Pasuruan, marilah kita kemahkan bersama di dalam nyawa, di dalam jiwa, di dalam hati, di dalam roh, dan di dalam kehidupan ini dengan kalimah thayyibah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Judul di pagi yang indah ini mengenai masjid hanyalah berhala. Masjid hanyalah berhala. Masjid hanyalah berhala. Bila kita menengok hanya pada judulnya saja, pasti akan terjadi kontradiksi. Bila kita hanya menengok kulitnya saja, maka akan terjadi salah paham di mana-mana. Jika kita hanya menyaksikan tulisan di dalam judul sampul kajian Uripi Allah, maka pasti banyak orang menyangka ajaran sesat. Alhamdulillahirabbil alamin, tapi tidak mengapa. Kenapa judul-judul ini terlalu ekstrim? Tujuan kami dengan judul-judul yang tak pernah dipakai oleh orang lain, atau judul yang terlalu berani, atau judul yang ekstrim, agar apa? Agar apa yang diungkap, apa yang dipaparkan di dalam Uripi Allah agar bisa menggonjang-ganjingkan arasnya manusia, agar bisa menggoyang kerajaan-kerajaan manusia di dalam hatinya yang telah lama menjadi Tuhan. Dengan judul yang ekstrim begini, supaya manusia bisa terguncang jiwanya atas kesalahan-kesalahan, bisa terguncang jiwanya atas kedzaliman-kedzaliman yang selama ini
tidak disadarinya. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi judul kali ini adalah Masjid Hanyalah Berhala. Jadi supaya apa? Supaya apa yang disyariatkan selama ini supaya sempurna. Dan supaya syariat yang sudah teraktivitaskan di dalam tiap-tiap diri manusia kita selama ini agar bisa pulang rojiun kepada lillah, bukan rojiun kepada linas. Selama ini kan semuanya terlalu monoton, rojiunnya kepada linas, pulangnya kepada hawa nafsu. Itulah yang dimaksud berhala-berhala itu. Solat-solat kita diutus lillahi ta'ala, tapi pulangnya kepada linas. Yakni kita aku sebagai solat kita. Badan-badan kita pulangnya bukan pulang kepada Allah, tapi pulang kepada linas. Maka badan-badan ini jadi berhala-berhala. Ibadah-ibadah yang kita lakukan tidak bisa pulang kepada lillahi ta'ala. Akan tetapi roji'unya kepada linas di dalam pengakuan diri kita yang beribadah. Di dalam pengakuan diri kita yang sholat. Di dalam pengakuan diri kita yang berilmu tinggi, di dalam pengakuan diri kita yang beramal, di dalam pengakuan diri kita yang kaya, di dalam pengakuan diri kita yang berhasil di dalam urusan dunia. Inilah sebagai bentuk masjid-masjid atau berhala-berhala yang selalu disujudi oleh tiap diri manusia, termasuk saya. Selama ini kan kita bersujud kepada badan kita sendiri. Seolah-olah badan ini badan kita, dan seolah-olah semua apa yang digerakkan, apa yang diaktivitaskan oleh badan ini, karena semuanya milik kita sendiri. Itu maknanya kita bersujud kepada iblis dan setan daripada bersujud kepada Allah. Inilah sebagai bentuk bahwa masjid-masjid itu adalah berhala-berhalanya manusia. Apakah yang dimaksud masjid-masjid itu? Kalau secara syariatnya ya masjid dohir seperti yang ada di belakang saya ini. Masjid Jamek, Kota Pasuruan, Jawa Timur. Akan tetapi makna yang sesungguh-sungguhnya masjid itu adalah tempat sujud kita di dalamnya. Apa tempat sujud kita? Kepada badan kita bersujud. Badan ini berarti masjidnya. Bersujud apa? Bersujud mengaku-akui bahwa badan ini badanku. Kepada sholat kita bersujud. Maknanya masjidnya ya sholat itu. Sujudnya kepada siapa? Sujudnya kepada hawa nafsu dewe. Ingatnya bukan ingat kepada Allah, tapi ingatnya kepada dirinya sendiri dan sekutu-sekutunya, yakni urusan dunia. Inilah yang dimaksud masjid itu hanyalah berhala. Kenapa? Karena kita salah di dalam bersujud. Karena kita salah di dalam menyembah. Karena kita salah di dalam mengabdi.
jadi semua apa yang kita sembah, semua apa yang kita abdi, semua apa yang kita lakukan, semua yang kita daya upayakan, semua yang kita aktivitaskan, itu sebuah minongko atau seperti masjid-masjid yang selama ini kita sujudi, kita ingati, kita zikiri selama ini di dalam hati kita masing-masing, ya termasuk saya. Jadi pada intinya di dalam paparan uripe Allah ini, saya tidak bilang kepada orang lain, akan tetapi semua yang dipaparkan itu adalah dari laku pengalaman admin sendiri, yakni saya sendiri. Jadi apa yang sudah saya alami, saya ceritakan, saya bagikan dengan sukarela kepada para sahabat-sahabat yang mau mendengarkannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Karena semua kedudukan manusia itu sama, tak ada bedanya. Sama-sama menjadi Abdullah, sama-sama menjadi Rasulullah, sama-sama menjadi waliullah. Akan tetapi anehnya, banyak manusia yang tak mau jadi Rasulnya Allah, tapi lebih cinta menjadi Rasulnya setan di hatinya. Tapi anehnya, meskipun manusia tahu bahwa seluruh manusia itu adalah waliullah, yakni dihidupi, dipelihara, dijaga oleh Allah, tapi kebanyakan manusia tidak mau dijadikan walinya Allah. Akan tetapi manusia kebanyakan lebih memilih, lebih cinta kepada iblis dan setan sebagai walinya. Inilah berarti kita, saya, dan semua orang selama ini, semua manusia sudah salah di dalam bersujud. Menjadikan apapun yang kita cintai di dalam hati kita sebagai masjid-masjid kita. Badan kita jadikan masjid. Badan kita jadikan berhala-berhala untuk bersujud, untuk keperluan, kepentingan badan kita. Berarti selama ini kita sujud kepada badan kita sendiri, nyembah badan dewe. Akhirnya badannya menjadi berhala. Masjid atau badan yang sesungguhnya untuk kita bersujud kepada Allah, kita selewengkan, kita sujudnya kepada iblis dan setan. Maka masjidnya bukan menjadi masjid, bukan menjadi tempat sujud, akan tetapi masjidnya menjadi tempat maksiat. Masjidnya menjadi tempat untuk syirik kepada Allah. Masjidnya hanyalah untuk menyerupai Allah saja di dalam hati kita selama ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita lanjutkan kembali, marilah dengan kesempatan 3 menit ini kita berlatih untuk menghening-heningkan diri kita, mensunyi-sunyikan diri kita, menggelap-gelapkan diri kita, mentiadakan diri kita, mengadam-adamkan diri kita, menggoib-goibkan diri kita, sampai suci bersih, tiada lagi diri kita. Maka itulah agama yang lurus ketika nyata la ilaha illallah. Silahkan mengheningkan cipta, mulai bismillahirrahmanirrahim. Silahkan.
Mengheningkan cipta selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita buka di dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat yang ke-161. Ini mengenai hakikatnya masjid yang dibangun oleh Nabi Ibrahim, Masjidil Haram dan Baitullah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innani hadani rabbi ila siratim mustaqim. Dinan qiyaman millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Yang artinya, katakanlah Muhammad. Di sini Muhammadnya tanda kurung Muhammad. Penafsirannya rujuknya kepada Muhammad. Akan tetapi sejatinya katakanlah wahai manusia. Manusia yang mana? Manusia yang sudah kembali kepada Tuhannya. Mengatakan kepada siapa? Mengatakan kepada manusia yang lainnya. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya Tuhanku telah memberiku petunjuk ke jalan yang lurus, agama yang benar, agama Ibrahim yang lurus. Dia Ibrahim tidak termasuk orang-orang yang musyrik. Pas sudah. Jadi bila di dalam hati kita masih menyerupai Allah, bila di dalam hati kita yang wujud masih diri manusia kita, bila di dalam hati kita yang hidup masih diri manusia kita, dan bila di dalam hati kita yang berkuasa masihlah diri manusia kita, apakah kita dikatakan sudah beragama? Bahkan apakah kita sudah dikatakan bertuhan? Sementara di dalam hati kita, kita syirik, kita murtad kepada Allah sebagai Tuhannya seluruh manusia dan Tuhan kita semua. Apakah kita sudah dikatakan Muslim? Apakah kita sudah dikatakan beragama seperti agamanya para nabi dan rasul? Agama yang lurus, hati yang lurus pancar kepada uripe Allah yang wujud. Hati yang pancar kepada uripe Allah yang hidup. Hati yang pancar kepada uripe Allah yang berkuasa atas setiap diri manusia. Itulah agama. Itulah bertuhannya Allah para nabi dan Allah para rasul. Tergantung diri kita. Ikut agamanya para nabi dan para rasul, ataukah ikut agamanya Dajjal laknatullah? Apakah ikut agamanya Fir'aun laknatullah? Apakah ikut agamanya iblis dan setan laknatullah yang selalu di dalam hatinya menyerupai Allah, menyerupai Tuhan, menyerupai raja di rajanya apapun yang diperbuatnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi qalbun mukminin baitullah. Jadi masjidnya orang-orang yang sudah beriman itu, masjid itu apa? Badan ini loh masjid. Badan yang dari tanah itu loh sejenis masjid yang dari tanah itu. Jadi masjid itu, jadi badan inilah tempat untuk
bersujud. Tempat untuk bersujud kepada siapa? Tempat bersujud kepada Tuhan yang menciptakan masjid. Maknanya bersujud bagaimana? Apakah bersujudnya seperti sujudnya sholat? Bukan seperti itu. Sujud seperti sholat itu kan sujud lambang wae. Masjid lambang kiasan, sujudnya ya sujud lambang kiasan. Maknanya sujudnya hatimu kepada Tuhanmu di dalam masjid, di dalam badan ini, ketika kita kembali rela ridho kepada hakikat diri sejati manusia kita yang Adam, yang tak wujud, yang tak hidup, yang tak kuasa, yang tak ada, yang goib manusianya. Makanya nyatalah Allah sebagai Tuhannya manusia. Itulah yang dimaksud bersujud di dalam masjid. Maka masjidnya sudah tidak menjadi berhala lagi, maka masjidnya, maka badannya akan menjadi Masjidil Haram, masjid yang suci bersih, badan yang suci bersih dari pengakuan diri manusianya di hatinya. Maka terjadilah qalbun mu'minin baitullah. Hatinya orang-orang yang sudah kembali kepada Tuhannya, yakni uripe. Allah kiblatnya seluruh manusia dan kiblatnya seluruh makhluk. Akan tetapi selama ini di dalam hati kita bukan qalbun mu'minin baitullah, akan tetapi qalbun kafirin baitun nas. Hatinya orang kafir adalah ketika di dalam hatinya masih berdiri kokoh diri manusianya, masih berdiri kokoh kewujudan diri manusianya, masih berdiri kokoh kehidupan diri manusianya, masih berdiri kokoh kekuasaan diri manusianya, masih berdiri kokoh ilmu-ilmu manusianya, masih berdiri kokoh amal-amal manusianya. Itulah yang dimaksud qalbun kafirin baitun nas. Jadi masjid-masjidnya hanyalah berhala-berhala saja bagi diri manusianya yang mentuhankan hawa nafsunya sebagai Tuhannya di hatinya. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita lanjutkan ayatnya. Jadi katakanlah Muhammad, sesungguhnya Tuhanku telah memberiku petunjuk ke jalan yang lurus, agama yang benar, agama Ibrahim yang lurus. Dia Ibrahim tidak termasuk orang-orang yang musyrik, karena di dalam hati Nabi Ibrahim, Ibrahimnya tidak ada, yang ada hanya Allah. Sama persis dengan imannya Kanjeng Nabi Muhammad. Nabi Muhammadnya tak ada di hatinya kecuali Allah. Buktinya apa? Sudah diabadikan di dalam Al-Quran. Muhammad, bukan kau yang lempar, tapi aku yang lempar. Muhammad, bukan kau yang memanah, tapi akulah yang memanah. Itulah bukti yang nyata bahwa yang wujud, yang hidup, yang berkuasa atas diri Muhammadnya, atas diri Ibrahimnya, ya uripe. Allah yang wujud, uripe. Allah yang hidup, uripe. Allah yang berkuasa atas tiap-tiap
diri manusianya. Maka dari itu, sucilah Masjidil Haram dan sucilah Baitullah, dilambangkan Masjidil Haram dan Ka'bah yang ada di Mekah sana. Itu semua hanya lambang-lambang saja. Itu semua hanya kiasan sanepan saja, yang sesungguhnya semua itu sudah ada di dalam hati setiap manusia. Bila manusianya mau berpikir dan bila manusianya berani mati demi Tuhannya yang telah menciptakannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan kembali ayatnya. Qul inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Yang artinya, katakanlah Muhammad, maknanya katakan wahai manusia di dalam tiap-tiap hatimu, sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah milik Allah Tuhan seluruh alam. Jelas sudah. Karena semuanya sudah dikembalikan kepada Allah, maka masjid-masjidnya, maka baitnya, baitullahnya sudah suci bersih dari baitul kafirin. Sudah suci dari kolbun kafirin baitun nas. Karena sudah pindah, sudah hijrah lewat pintu baiat menjadi kolbun mukminin baitullah. Bila hati orang-orang yang beriman sudah menjadi kolbun mukminin baitullah, rumah uripe Allah, maka disitulah tempat sujudnya, tempat kembalinya seluruh manusia. Itulah yang dikatakan mati sebelum mati, dan itu yang dikatakan sangkan paraning dumadi atau inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Karena semua yang kita sujudi, semua ini ibadahku, sholatku, hidupku, matiku akui sebagai milik manusianya, maka bersujudnya manusia kepada berhala-berhala hawa nafsunya sendiri selama ini. Mari kita lanjutkan di dalam surat Al-An'am ayat yang ke-163. Bismillahirrahmanirrahim. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Yang artinya, tidak ada sekutu baginya, dan demikianlah yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang-orang yang pertama-tama berserah diri. Jadi Islam itu apa? Berserah diri. Percuma kita beragama Islam, tapi kita tidak mau berserah diri. Maknanya pasrahkan diri, pasrahkan badan, pasrahkan hidup kepada Tuhan yang telah menciptakan kita. Kita selama ini hanya pasrah kepada iblis dan setan. Selama ini kita pasrah kepada hawa nafsu kita sendiri daripada pasrah kepada Tuhan yang telah menciptakan kita. Apa kita dikatakan orang Islam oleh Allah, sementara hati kita kufur kepada Allah selama ini? Coba dihayati sendiri, coba ditafakuri sendiri. Karena semua Anda sendiri yang tahu jawabannya.
Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya khususnya dan semoga kita semua senantiasa di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita akhiri kajian di pagi yang indah ini, marilah kita kemahkan salawat dalimin taf'ul bala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghili zalimin bi zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bi zalimin wa ahrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya mujibad da'awat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya muhillal muskilat, Allahumma ya syafiyal amrat, Allahumma ya kafiyal muhimmat, Allahumma ya dafi'al baliyat, Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil islam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.